selamat datang di podcast Sejarah Seru. Edisi spesial hari ini, saya Evan Avandi sebagai host kalian yang selalu excited banget kalau bahas sejarah yang gak bikin ngantuk. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu momen paling epik di dunia Kristen, yaitu reformasi gereja. Bayangin aja dari satu orang yang marah-marah karena korupsi gereja, tiba-tiba dunia berubah total banget. Kita punya tim spesial hari ini. Itu ada Nisya, yaitu ahli sejarah. Untuk Arya, dia itu pakar teologi. Dan Zakaria bakal kayak film Marvel gitu lah. Siap-siap ya, karena ini bakal seru banget. Untuk Nisya, tolong dong dimulai dari awal dong. Apa sih reformasi gereja itu? Semua. Nah, langsung aja nih kita jelasin. Saya jelasin reformasi gereja. Nah, reformasi gereja itu adalah gerakan besar yang ada di abad ke-16, di mana mereka tuh mau benerin gereja Katolik Roma yang lagi rusak pada saat itu. Nah, latarnya apa sih? Latar belakangnya, gereja waktu itu sebenarnya super kuat, tapi ada masalah gede nih, di mana korupsi, penjualan, indulgensi, kayak voucher surga. Voucher surga yang itu ya yang dibahas. Iya, jadi indulgensi itu gampang banget dibeli sama mereka. Nah, pada saat itu orang-orang itu sebenarnya kesel, orang-orang biasanya itu kesel. Nah, apalagi di Eropa yang lagi zaman Renaissance, membuat orang mulai mikir kritis. Betul Nisya, secara teologis reformasi ini tentang kembali ke ajaran Alkitab murni. Tokoh utama pertama adalah Martin Luther, seorang biarawan Jerman. Dia marah banget nih karena gereja jual indulgensi untuk hapus dosa. Luther bilang, oh aku tahu, pasti Luther bilang gini, hanya iman saja yang nyelamatin. Betul gak? ya betul Evan. Oh betul. Dia pasang 95 tesis di pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Itu kayak di post di Instagram gitu zaman dulu, tapi bikin gempar dunia. Om Arya, bayangin deh, dia post Instagram yang bikin gereja ketar-ketir. Bayangin, Luther kayak influencer sekarang, tapi yang kritik sistem. Dampaknya, gereja Katolik marah, Luther diusir, tapi gebrakannya menyebar. Orang-orang mulai baca Alkitab sendiri, bukan cuma dari pastor. Ini kayak revolusi digital, tapi untuk agama. Wah, Zakaria analogi bagus. Jadi reformasi nggak cuma Luther ya, atau ada tokoh lain? Iya Evan, guys, sebenarnya tuh banyak banget. Salah satunya ada John Calvin. Dia itu dari Swiss. Nah, dia bikin ajaran predestinasi. Allah udah tentuin siapa aja sih yang akan selamat. Nah, Calvin juga bikin sistem pemerintahan gereja yang demokratis. Lalu ada Lev Zwilling dari Zurich. Dia fokus pada reformasi liturgi. Nah, di Inggris juga ada yang dari 8. Dia bikin gereja Anglikan karena mau cerai sama istrinya. Tapi lebih politik sih. Dia dan jangan lupa juga sama John Knox dari Skotlandia. Nah, yang bikin preherdetinisme. Dari sisi teologi, reformasi bikin perbedaan besar. Hanya Alkitab, iman saja, dan kasih karunia Allah. Ini lawan ajaran Katolik yang pakai tradisi dan sakramen. Tapi reformasi ini juga bikin perpecahan, kayak gereja Protestan yang sekarang ada ribuan denominasi. Seru banget ya. Bayangin, kalau reformasi kayak fandom K-pop, ada Van Luther, Van Calvin, Van Zwingli, semua rebutan siapa yang benar. Tapi dampaknya ke dunia, pendidikan meningkat karena Protestan dorong baca Alkitab. Bahkan kapitalisme modern katanya terinspirasi dari etos kerja Calvin dan perang agama. Wah, ada 30 tahun perang yang bikin Eropa kacau. Kalau balau. Oh, gitu. Zakaria gimana sih? Kamu bikin ini kayak drama Korea, tapi serius sih. Reformasi juga kayak reformasi tuh kayak ngebawa toleransi agama akhirnya.
kayak ngebawa toleransi agama akhirnya. Meski awalnya brutal, Arya, apa pesan utama yang buat kita sekarang? Misalnya reformasi ingetin kita untuk selalu kritis dan kembali ke sumber. Nah, di era digital sekarang kita bisa belajar dari sana. Jangan percaya begitu saja. Cek fakta dan ingat reformasi itu proses terus-menerus, bukan cuma sejarah. Wah, aku tambahin ya guys, reformasi juga bawa dampak global loh. Di Indonesia misalnya, gereja Protestan datang lewat kolonialisme Belanda yang sekarang itu jadi bagian dari budaya kita. Nah, kalau kalian mau reformasi di hidup kalian, mulai dari hal kecil, jangan korupsi, baca buku, atau bahkan subscribe podcast ini biar kita terus bahas topik seru. Nah, wah, tepat banget. Terima kasih untuk para tim yang sudah membantu saya membuat konten ini, dan kalian itu luar biasa. Kalian itu untuk penonton, kalian jangan lupa ya like, share, dan juga komen untuk tokoh reformasi mana yang pengen kalian menurut kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.